Kembali kita berjumpa pada kajian Riyadhus Shalihin min kalam Sayyidil Mursalin. Kitab yang agung ini berisikan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Malam berbahagia ini kita kembali melanjutkan di bab yang sama, bab tentang perintah untuk bersegera kepada kebajikan. Hadis yang ketujuh pada malam berbahagia ini kita bersama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala بادروا بالأعمال سبعا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا أو مرضا مفسدا أو هرما مفندا أو موتا مجهزا أو الدجال فشر الغائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. حديث رواه الترمذي وقال حديث حسن. Pada pertemuan sebelumnya telah kita membacakan sejumlah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menunjukkan tentang pentingnya kita bertekad bulat untuk segera dalam segala amal saleh. Pada hadis ini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan petunjuk kepada kita dengan beberapa hal yang mesti kita persiapkan. Kenapa kita mesti bersegera? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di hadis ini memberikan peringatan kepada kita dan mengatakan di awalnya badiru bil a'mali sab'an. Bersegeralah kalian untuk melakukan amal saleh sebelum datang 7 hal. Ketujuh perkara ini melingkupi semua kita manusia. Ketujuh perkara ini akan bisa kita alami. Dikhawatirkan manusia ketika mendapatkan hal seperti ini, amal-amal soleh itu tidak bisa dia lakukan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, hal tantawiruna illa faqran munsiyan aw ghinan mutghiyya. Apakah kalian akan menunggu kefakiran yang melalaikan atau kekayaan yang menyombongkan kalian? Bersegeralah beramal. Manusia ini di antara dua keadaan berkaitan dengan rezeki. Ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kecukupan kepada seorang hamba dengan diperbanyakkan hartanya. Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan baginya banyaknya keturunan dan anak, banyaknya anak dan keturunannya. Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya rezeki berupa rumah, bahkan bagaikan istana. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan
tanda bahwa orang itu dikatakan kaya. Sebuah tanda dikatakan oleh orang dia itu hebat. Sebuah tanda seseorang dikatakan dia memiliki dunia. Apabila seseorang melihat dirinya dalam kondisi demikian, dia merasakan dirinya kaya, Allah berikan harta yang berlimpah, anak yang banyak, punya keluarga, istri, kemudian dia punya rumah, punya kendaraan, bahkan punya kedudukan dan sebagainya. Seseorang apabila melihat dirinya cukup dengan segala itu semua, maka dikala itu dia akan mudah membangkang dan sombong. Wal'iyadzubillah. Bahkan bertambah dia sombong, sehingga dia mangkir daripada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di surah Al-Alaq, saya yakin kebanyakan kita menghafalnya. Allah mengatakan, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia ini ketika dia melihat dirinya serba cukup, dia pasti akan umumnya akan bersombong, melampaui batas. Ar-ra'ahu istaghna, sehingga dia merasa enggak butuh pada yang lain, bahkan merasa enggak butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala nikmat itu kepadanya. Ini manusia. Rezeki yang Allah berikan dengan bermacam model rezeki, dan dikala membuat dia lupa kepada Allah Azza wa Jalla, membuat dia sombong bahkan kepada hamba-hamba Allah lainnya. Maka perhatikanlah bagaimana keadaan kita. Ketinggian kehidupan ini kita dapatkan berupa jabatan, terpandang dalam pandangan manusia. Kekayaan kita banyak. Ingat, semua kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ila rabbika ruj'a. Hadirin saya muliakan, kita bisa perhatikan bahwasanya kekayaan itu telah menjadikan sebab bagi orang itu rusak dan binasa. Banyak sekali contoh dalam kehidupan kita. Zaman sebelum kita, baik zaman hari ini yang sedang kita menikmati hidupnya, Allah tampilkan, Allah nampakkan orang-orang yang dirusak oleh kekayaan yang dimilikinya. Kita mendapatkan orang kadang ketika dia fakir, ketika dia miskin, dia tunduk kepada Allah. Dia mudah menangis, mudah mengevaluasi dirinya, hatinya lembut. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pada sifatnya melampaui batas dalam segala urusan. Tidak ada dalam dirinya membangkang terhadap perintah Allah Azza wa Jalla. Tidak ada dalam dirinya merendahkan orang lain. Apabila Allah Azza wa Jalla memberikan dia harta, sombong dia, wal'iyadzubillah, wa atghar. Inilah jemaah saya muliakan, ketika harta benda dunia ini dengan segala macam ragamnya yang kita lihat nilai begitu berharga, seakan-akan dalam waktu yang sama dia menjatuhkan harga diri kita, sehingga tidak berharga di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan ada kalanya kekayaan menjadi sebab seseorang itu binasa, rusaknya. Atau sebaliknya, faqran munsiyah, keadaan fakir yang melalaikan, sedikit hartanya,
Khadijah dzatun yad, yang mana dia tidak memiliki harta, namun kefakirannya melupakan dia, melalaikan dia dari banyak kebaikan. Udah miskin, udah fakir, lalai pula. Kenapa? Apa membuat dia lalai? Dia sibuk mencari rezeki dari sesuatu hal yang bahkan ada yang lebih penting daripada dia cari. Alasannya sibuk cari rezeki atau sibuk dalam urusan. Kenapa tidak sholat? Kenapa belum sholat? Sibuk kerja. Kerja kan ibadah juga. Sehingga dia coba mengambil ibadah yang sifatnya kerja, melupakan ibadah kewajiban bagi setiap manusia. Tidak ada sedikit pun kotor baginya selama masih nyawa dengan badan. Sholat misalnya. Alasan apa? Pekerjaan kita membuat kita tidak bisa sholat. Ini fakir, kehidupannya sangat terbatas hartanya, namun melalaikan dia daripada kewajiban-kewajiban pekerjaannya. Sebuah kebiasaan yang kadang menjadikan orang-orang memakluminya, karena saking banyak orang melakukannya. Allah berikan dia nikmat berupa 1-2 ekor sapi misalnya, tapi ketika jam salat dia masih sibuk dengan sapi itu. Begitu juga nikmat berupa harta yang lain, sibuk dia dengan itu. Ya. Hadirin berbahagia. Atau bahkan kalau dia tidak memiliki apa-apa, namun lalai dia mencari sesuatu yang bahkan tidak penting dalam kehidupannya. Dia sudah fakir, tapi dia masih mencari sesuatu yang tidak penting bagi kehidupan. Masih membuang-buang waktunya, lalai dia, santai dia. Dia fakir, menghabiskan waktu bersama orang-orang yang Allah berikan harta kekayaan yang banyak. Orang santai-santai ada uang masuk, dia santai-santai masuk, enggak keluar banyak hutang enggak. Ini masalah. Coba bayangkan, Nabi mengatakan kondisi manusia yang demikian, fakir melalaikan dengan kaya menyombongkan. Ini dua-dua enggak bagus. Dua-dua enggak bagus. Maka apabila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan bagi seorang hamba berupa nikmat kekayaan, janganlah dia sombongkan diri dengan kekayaan itu. Sebagaimana ketika dia diberikan oleh Allah kondisinya kefakiran, kemiskinan, jangan pula dia lalai. Ya. Maka hendaknya dia menjaga keadaannya sentiasa baik, ibadahnya yang lurus, keadaannya yang baik, sehingga itu merupakan kebahagiaan bagi dia di dunia. Sunnatullah kehidupan ini, Allah berikan ada yang nikmat rezekinya luas, ada nikmat rezekinya terbatas. Allah ingin melihat, dan Allah Maha tahu. Ini sebagai ujian bagi kita. Mana di antara hamba yang bersyukur, dan mana di antara hamba yang bersabar dengan keadaan yang Allah berikan. Sahabat-sahabat Nabi SAW yang masuk syurga, dan sebuah hadis disebutkan yang semua orang masuk syurga, bahkan 7 di antara itu adalah orang-orang kaya. Kekayaan juga menghalangi seseorang masuk syurga, bahkan menjadi kendaraan, menjadi kemudahan bagi dia untuk bisa membeli syurga itu. Ketika hadis mengatakan orang-orang fakir lebih dahulu masuk syurga dibandingkan orang kaya, dan hadis yang sahih, itu bukan bermakna dia masuk surga karena fakirnya, tapi karena dia fakir dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan bermodal miskin masuk
rendah walaupun dia miskin. Begitu. Sehingga hisab dia mudah, karena dia nggak punya banyak harta. Ketika dia hisab mudah, sehingga dia boleh dulu masuk surga. Orang kaya walaupun taat, karena dia harta banyak, hisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak langsung dihisab, yang langsung masuk neraka adalah orang kafir. Walaupun dia kaya, itu masuk neraka, nggak dihisab lagi dia. Itu di hadis yang lain. Maka agama ini bukan mengajak kita untuk jadi miskin yang sudah kaya, tidak. Tapi yang kaya mari bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana orang-orang kaya di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masuk surga dan dijamin surga sebelum mereka meninggal dunia. Sebagaimana pula orang-orang fakir di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dijamin surga dan mereka telah mendengar jaminan surga sebelum mereka meninggal dunia. Semua sudah ada contoh pada mereka. Hadirin yang saya muliakan, inilah dikatakan kebahagiaan dunia. Maka bukanlah kebahagiaan dunia itu dilihat daripada banyaknya harta, karena ada kalanya banyaknya harta membuat orang sombong dan lupa diri. Maka semua kembali kepada amal saleh. Allah akan berikan dia kehidupan yang baik. Dan Allah akan membalas bahagian lebih baik daripada yang dia lakukan di dunia.